Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya di channel Mawardi Caniago. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Allahumma amin. Ya, teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi informasi penjelasan seputaran tahap akreditasi, alur, serta dokumen-dokumen unggahan untuk pelaksanaan akreditasi terbaru dengan instrumen terbarunya yang baru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dengan keputusan Kepmendikbudristek nomor 246 tahun 2024. Nah, seperti apa tahap-tahapnya, alurnya, dan seperti apa juga penilaian yang dilakukan oleh BAN yang melalui asesor yang ditugaskan. Yuk kita simak penjelasan singkatnya. Ya, namun sebelumnya mohon teman-teman sekalian untuk bantuannya untuk subscribe, kemudian share ke teman-teman sekalian dan juga boleh berkomentar. Ya, kita lihat pada tempo hari saya sudah memberi penjelasan singkat seputaran tentang bagaimana cara mendaftar akreditasi di Sispena melalui akun sekolah masing-masing, dan juga sudah memberi penjelasan singkat dengan video sebelumnya tentang instrumen terbaru pelaksanaan akreditasi. Ya, kita lihat seperti apa tahap-tahapnya. Seperti yang tertera di gambar di layar di sini, mulai dari tahap 1 sampai berderet ke kanan, ada yang warna biru. Tahap 1 yaitu identifikasi dan penetapan sasaran. Nah, itu tentunya dilakukan oleh BAN ya. Dan bagaimana sasaran disusun oleh BAN provinsi, kemudian kuota itu ditetapkan oleh BAN pusat. Saya mengajak teman-teman sekalian, satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, yang terkait langsung dengan kita, pelaksanaan akreditasi sekolah itu adalah yang berwarna oranye, ya. Dia bisa diperhatikan yang berwarna oranye itulah yang terkait dengan kita. Nah, ya, ini yang berwarna oranye saya coba tandai. Ya, itulah yang terkait dengan kita. Kita lihat tahap tiganya itu pravisitasi. Jadi setelah kita mengisi ajuan akreditasi kita, nah kita dinilai melalui tahap yang berwarna oranye ini. Tahap 3 itu adalah pravisitasi. Nah, tentunya sebelum dinilai, sebelumnya kita mengisi instrumen akreditasi, mengajukan untuk sekolah kita di visit reakreditasi. Jadi teman-teman sekalian, kita satuan pendidikan, sekolah, guru, kepala sekolah, begitu di tahun itu sertifikat akreditasi kita berakhir, kewajiban kita adalah mengajukan akreditasi ulang di Sispena melalui login akun Sispena kita masing-masing. Tanpa menunggu-nunggu sesuai dengan periodenya, tanpa kita tunggu-tunggu ada undangan, ada panggilan dari BAN, tetapi kita dari awal sudah memahami umur sertifikat sekolah kita masing-masing. Jadi setelah kita isi, kita lengkapi dokumen yang wajib kita unggah, kita akan dinilai
tahap pertama itu yaitu pada tahap 3 ini, yaitu pravisitasi. Jadi sekolah kita dinilai secara daring. Seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian tahap keempat ini, itu kalau kita lolos di pravisitasi ini, dinilai sekolah kita layak, maka penilaian kita akan berlanjut, langsung dijadwal oleh BAN. Kita akan dipisit oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN. Nah, itu adalah tahap 4 ini yang disebut dengan visitasi dan penilaian. Nah, setelah kita diberi penilaian oleh asesor yang memvisitasi sekolah kita pada tahap 4 ini, maka hasil penilaian itu akan divalidasi pada tahap 5 ini. Pada tahap 5 akan divalidasi oleh tim asesor yang lain yang disebut dengan validator. Itulah yang terkait dengan kita. Seperti apa tahap-tahapnya itu kita lihat ya. Bagaimana tahapnya dan bagaimana dokumen yang harus kita unggah. Kita lihat berikutnya. Penjelasan berikutnya. Ya, setelah kita lolos dinilai oleh asesor yang bertugas sebagai validator tadi, maka kita akan berlanjut untuk tahap berikutnya. Namun sebelumnya, seperti apa asesor menilai sekolah kita, dapat dilihat pada keterangan berikut ini. Yang pertama, kita dinilai secara daring tadi disebut dengan prakunjungan atau pravisitasi. Nah, jadi sekolah kita yang sudah melengkapi dokumen itu akan dinilai oleh asesor dengan sebutan pravisitasi. Nah, itu sebelumnya kalau untuk jenjang SM, sekolah menengah dasar dan menengah, itu disebut dengan asesmen kecukupan. Kalau untuk jenjang PAUD disebut dengan penilaian KPA. Nah, kita lihat apa dokumen yang wajib diunggah oleh sekolah. Ada 7 dokumen yang harus diunggah oleh sekolah. Nah, kita perhatikan dokumen apa saja itu. Ya, nomor 1 ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tentunya kurikulum sesuai dengan kurikulum apa yang berlaku di sekolah kita. Yang berikutnya, rencana kerja tahunan atau RKT. Nah, itu diunggah. Diunggah, ini tidak saya beri penjelasan karena ini dokumen-dokumen yang memang tidak asing lagi bagi kita. Berikutnya adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ya, itu diunggah. Yang berikutnya, yang keempat, kalender tahunan kegiatan pendidikan atau kalender akademik. Diunggah. Kemudian berikutnya nomor 5, contoh perencanaan pembelajaran. Nah, tentunya ini juga disesuaikan dengan kurikulum apa yang berlaku di sekolah kita atau di satuan pendidikan kita. Kalau kurikulumnya K13, tentu itu adalah RPP. Tentunya diunggahlah RPP. Tapi kalau yang berlaku adalah kurikulum merdeka, tentunya itu menyesuaikan. Misalnya modul ajar dan begitu juga kalau kurikulumnya K13. Kemudian yang ke-6 adalah foto garis miring video kegiatan lingkungan belajar. Saya ulangi, video lingkungan belajar. Jadi videonya dibuat, boleh gambar, boleh video, tetapi mungkin akan lebih lengkap, itu adalah dalam bentuk video. Sehingga jelas audio dan visualnya juga jelas. Teman-teman, coba kita lihat salah satunya. Ya, misalnya yang paling atas tadi adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kita lihat nih sekolah ini sudah mengunggah. Ya, seperti apa. Nah, inilah tampilan KOSP di sekolah tersebut.
Ya, kita coba turunkan, scroll ke bawah. Nah, ya, selayang kita lihat. Mungkin teman-teman sudah lihat dari depan tadi itu adalah KOSP yang dibuat oleh sekolah. Nah, saya menyarankan tentunya kalau yang untuk unggah dokumen ini, unggahlah dokumen yang semaksimal mungkin, seideal mungkin. Nah, kalau seperti ini, mungkin ini belum ideal. Kenapa? Mana kopernya? Mana kalau bisa ada kopernya, ada logonya, dan ada lembaran pengesahannya yang sudah ditandatangani. Sebab keabsahan suatu dokumen itu adalah ada tanda tangan, ada apa namanya? Ada tanda tangan, ada stempel dan lain sebagainya. Kita coba lihat yang sekolah berikutnya. Ya, sama dengan tadi. Inilah dokumen-dokumen, cuma ada agak beda tadi di sebelah sininya hijau semua. Nah, hijau itu menunjukkan bahwa sekolah sudah mengunggah dokumen. Sementara ini ada satu yang belum terunggah sehingga warnanya kuning. Nah, kita lihat bagaimana pula ini. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Yang ini. Nah, ya beda. Beda dengan tadi tampilannya. Ini ada covernya di depan. Kemudian, ya, kita terus turun. Nah, ya ini. Kita lihat. Ini ada, cuma tidak ada tanda tangannya. Ada lembaran pengesahan. Tanda tangan kepala sekolah. Tidak ada. Kemudian ini ada menyetujui ketua komite dan kemudian ini ada dinas pendidikan. Nah, saya menyarankan sebaiknya dokumen itu lengkap tanda tangannya di sini. Lengkap tanda tangannya sehingga betul-betul dokumen itu legalitas formalnya, keabsahannya terpenuhi. Ya. Bagaimana caranya? Ya, mungkin kalau teman-teman membuatnya dalam bentuk Word, dibuat tanda tangan digital barangkali, stempel digital, kemudian nanti dipastikan di sini, kemudian baru di-save up dalam bentuk formatan PDF. Ya, artinya dalam dokumen yang diunggah ini, tentunya kita berbuat maksimal sebaik mungkin, jangan memilih yang ringan, yang enteng, yang mudah gitu. Karena kita lagi dinilai oleh tim yang ditugaskan untuk itu. Ya, kita kembali ke sini. Dokumen yang 7 ini, sementara di sini 6. Mana satu lagi nanti akan saya perlihatkan. Di sebelahnya sinilah dinilai oleh si asesor yang melakukan penilaian pravisitasi tersebut. Ya, pravisitasi tersebut. Kalau ini dokumennya adalah KOSP, nah berarti kalau ada, kalau sesuai dibuatnya sesuai. Ini ada pilihan sesuai. Di sini juga kalau sesuai dibuatnya sesuai. Kalau tidak tentunya dibuatnya tidak sesuai. Nah, setelah ini dilakukan penilaian, nilainya mencukupi. Kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, nilainya itu minimal ini 61. Baru bisa lolos untuk dinyatakan layak untuk divisitasi atau dilakukan penilaian akreditasi. Kemudian setelah tahap itu kita lolos, sekolah kita yang disebut dengan pravisitasi tadi, maka baru dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu visitasi. Jadi sekolah kita kalau sudah lolos dalam penilaian secara daring tadi, maka dijadwal oleh BAN, kita divisitasi, dikunjungi oleh tim asesor yang ditugaskan oleh BAN. Nah, ini yang disebut dengan visitasi. Nah, visitasi ini dilakukan oleh 2 orang asesor biasanya. Ada asesor A atau ada asesor B. Atau dengan sebutan ada asesor 1, ada asesor 2. Masing-masing asesor itu akan melakukan penilaian kepada kita berdasarkan instrumen akreditasi yang
terbaru tersebut. Nah, kita lihat ini ada dua penilaian individu. Artinya asesor itu kan dua orang. Dua orang, masing-masing asesor itu menilai sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Masing-masing asesor memberi penilaian. Kemudian setelah masing-masingnya memberi penilaian, situ ada lagi yang berikutnya penilaian kelompok. Artinya apa? Ketika asesor 1 dan asesor 2 atau asesor A dan asesor B memberi penilaian, ternyata pada butir-butir tertentu ada yang sama nilainya. Atau kalau sekarang tidak menilai lagi, tapi hanya mencentang indikator-indikator kinerja sekolah yang ditemuinya ada. Nah, kalau ada dicentangnya, kalau tidak ada ya tidak dicentangnya. Nah, ketika berbeda antara asesor A dengan asesor B, maka asesor A dengan asesor B itu diskusi untuk menetapkan nilai asesor mana yang digunakan. Nah, seperti itu. Nilai asesor mana atau centangan yang mana yang dinyatakan sebagai penilaian kelompok. Penilaian mereka berdua. Nah, kita lihat penilaian itu sesuai dengan instrumen. Instrumen sekarang itu jumlah butirnya sebagaimana yang pada video saya terdahulu. Itu hanya ada 14 butir. Ini. Ya, ada 14 butir. Dari butir 1 sampai butir 4 itu adalah komponen kinerja pendidik di dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi ada 4 butirnya. Kemudian komponen yang kedua dari nomor butir 5 ini sampai dengan 9. Ya, nah, dari butir 5 sampai 9. Jadi ada 5 butir. Itu adalah komponen kepemimpinan kepala satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan. Kemudian dari nomor butir 10 sampai 14 itu adalah komponen iklim lingkungan belajar. Kita coba melihat sebagai sampel masing-masing komponen itu satu saja. Oh ya, ini baru 3 komponennya. Sementara komponennya ada 4. Komponen yang keempat adalah kompetensi hasil belajar. Nah, itu tidak ada instrumennya. Kenapa tidak ada? Karena nilainya langsung diperhitungkan dari rapor pendidikan. Nah, jadi dari rapor pendidikan langsung diatur oleh sistem sehingga penilaiannya langsung masuk ke dalam sistem penilaian Sispena ini. Kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 komponennya nomor 1 adalah tadi kinerja pendidik. Kemudian butirnya butir 1. Nah, butir 1 itu ada beberapa indikator kinerjanya. Ada 4 indikator kinerjanya. Indikator yang pertama, satuan pendidikan menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antar pendidik dan peserta didik. Nah, apakah di satuan kita atau dalam pembelajaran kita terlihat oleh asesor itu ada? Nah, kalau ada, maka dicentangnya ya. Ini. Ketika itu tidak muncul itu artinya apa? Tidak terlihat oleh asesor, baik dalam pengamatan langsung, atau dari dokumen-dokumen yang ada di sekolah atau satuan pendidikan kita, tidak ditemuinya. Maka dicentangnya lah pada posisi tidak ini. Ya. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa penting? Walaupun asesor itu dibuatnya iya, pada bagian ini dibuatnya iya, tetapi harus ada buktinya yang diunggah oleh asesor itu sendiri di akunnya. Diunggahnya kalau
buktinya itu adalah dokumen, misalnya ditemuinya dalam RPP. Nah, yang pada lembaran yang ada menyatakan bahwa ada menciptakan interaksi yang setara itu, maka pada bagian itu RPP-nya di-screenshot oleh si asesor, kemudian diunggahnya. Maka baru antara ia dengan dukungan dokumen yang diunggah asesor baru sesuai dan baru itu nilainya dinyatakan sah. Dinyatakan sah. Atau dokumennya adalah video atau gambar, maka si asesor akan mengambil akan mengambil video dan gambar itu dan akan diunggahnya di sini. Nah, ini penilaiannya berbasis bukti. Jadi filosofinya teman-teman diuji tahu bukti, dicoba tahu rasa. Nah, karena itu maka si asesor berupaya mencari dokumen pendukung, bukti pendukung untuk bisa diunggah supaya nilainya diakui di dalam sistem penilaian ini. Begitu seterusnya. Ini ada 4 indikator kinerjanya, tapi saya tidak sebutkan, hanya mencontohkan saja. Maka ketika asesor tidak menemukan, kan tidak mungkin di dalam suatu proses pembelajaran itu semua indikator-indikator kinerja ini bisa muncul. Maka sekolah bisa memberi dokumen sebagai bukti pendukungnya itu, apakah itu sebaiknya, apakah itu dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar atau dokumen. Jadi kalau itu memang sudah sering dan sudah pernah dilakukan, maka buktinya itu diserahkan kepada asesor supaya bisa diunggah. Kenapa demikian teman-teman? Karena kalau bukti pendukungnya itu tidak ada, si asesor yang melakukan penilaian, ketika penilaian asesor selesai, itu akan dilanjutkan dengan validator. Validator itu adalah orang yang ditugaskan sebagai tim berikutnya untuk melakukan validasi. Apakah sesuai centangan ini dengan video yang diunggah? Kalau tidak sesuai atau tidak ada videonya, maka si validator bisa saja menurunkan, merubah nilainya dari iya menjadi tidak. Tentunya itu akan mengurangi nilai sekolah tersebut. Ya, satu itu saja yang saya beri penjelasan. Teman-teman bisa membaca, mempelajarinya, berdiskusi di tim sekolah, atau mungkin berdiskusi dengan tim yang ada di sekolah, mungkin pengawas pendamping, pengawas pembinanya yang bersama-sama untuk berkolaborasi untuk memahami instrumen itu. Bisa juga dilakukan seperti itu. Berikutnya akan saya lihatkan pada instrumen komponen yang kedua, yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Tadi adalah pada butir yang kelima. Kita lihat butir kelima. Nah, butir kelima ada 4 juga indikator kinerjanya. Sama dengan tadi. Saya bacakan satu saja. Memberi waktu dan kesempatan bagi pendidik. Namun sebelumnya kita lihat bunyi butirnya. Kepala Satuan Pendidikan menerapkan budaya refleksi dan perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk mengembangkan rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi kepala sekolah menerapkan budaya refleksi. Budaya refleksi kepada guru-guru, karena kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran di sekolah, maka itu harus kepala sekolah mengkoordinirnya untuk melakukan budaya refleksi itu. Nah, kita lihat
Seperti apa sub-subnya? Satu saja yang paling atas ini. Memberi waktu dan kesempatan bagi pendidik. Kepala sekolah memberi waktu dan kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi kinerja secara rutin. Nah, jadi guru atau pendidik harus senantiasa melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajarannya di masa yang akan datang. Nah, bagaimana tanda-tandanya guru itu melakukan refleksi? Nah, artinya setiap melakukan pembelajaran, guru harus rutin melakukan refleksi tersebut. Sebagai contoh, habis pembelajaran, sudah disimpulkan, sudah mau ditutup pembelajaran, jangan lupa di akhir pembelajaran itu melakukan refleksi pembelajaran bersama dengan siswa. Umpamanya, guru bertanya kepada siswa, nah anak-anak gimana pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau si siswanya positif, ya enak ibu, bagus, besok seperti ini lagi. Nah, cuma tadi ibu agak terlalu cepat. Nah, agak terlalu cepat itu berarti itu menjadi masukan bagi kita yang bisa kita lakukan sebagai perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi budaya refleksi itu banyak ragam dan bentuknya yang bisa kita lakukan. Bisa dengan melakukan penilaian diri sendiri, bisa teman sejawat, dan bisa juga di dalam komunitas belajar berbagi praktek baik. Itu adalah bentuk-bentuk refleksi yang bisa dilakukan. Nah, ketika itu ada, sama dengan tadi, ketika itu ada, maka dicentang pada bagian ya. Ketika tidak, maka dicentang pada bagian tidak. Nah, si asesor bukan hanya centang-centangan saja, tetapi dia memberi alasan. Ketika dia mencentang tidak, apa alasannya? Dibuatkannya di kolom yang sudah disediakan. Ketika ia mencentang iya, nah apa alasannya? Kemudian buktinya, bukti yang teramati oleh asesor di mana? Apakah di dokumen? Apakah di RPP? Atau pengamatan langsung ketika guru melakukan pembelajaran? Nah, bukti itu wajib diunggah oleh asesor. Jadi teman-teman sekalian yang memang mempersiapkan diri untuk menghadapi akreditasi, maka biasakanlah menyimpan dokumen-dokumen untuk mendukung butir-butir indikator-indikator dari butir-butir penilaian ini. Sehingga ketika asesor datang, kalau asesor tidak mendapatkan pada hari itu, maka bukti-bukti itu bisa diserahkan, disampaikan kepada asesor. Ya, kalau seandainya juga sudah selesai melakukan penilaian oleh visitasi tadi, oleh asesor dalam visitasi tadi, maka dia mengakhiri penilaiannya. Dalam ini perlu saya sampaikan, ketika asesor melakukan penilaian, asesor itu sendiri tidak tahu predikat nilai apa yang diberikannya kepada sekolah. Tidak tahu dia. Nah, ini sesuatu yang sangat perlu kita hati-hati. Kenapa? Kalau pada penilaian sebelumnya itu di SM itu, sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah itu, asesor bisa melihat nilai C kah yang diberikannya, atau nilai B kah yang diberikannya, atau A, itu bisa dilihat. Kalau sekarang tidak bisa. Paling-paling hanya memprediksi, memperkirakan. Tentunya perkiraan pasti tidak bisa. Nah, kita kembali ke yang tadi. Saya perlu sampaikan bahwa di dalam penilaian itu, tadi komponennya kan ada 4. Komponen ada 4 itu dilanjutkan dengan butirnya ada 14 butir. Nah, butir-butir itu mempunyai lagi sub-sub yang disebut dengan indikator kinerja. Maka centangan-centangan itu adalah per butir kinerja.
per butir kinerja, bukan per indikator. Kalau per indikator kan 14, per butir kinerja. Masing-masing butir itu memiliki indikator kinerja yang berbeda-beda. Ada 3, ada 4, ada 6. Maka jumlah keseluruhan daripada indikator ini, jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 59. Jadi kalau 59 itu untuk perolehan nilai A, B hanya bisa perkiraan. Tidak bisa dengan jaminan pasti diketahui oleh seorang asesor. Maka itu bisa jadi kehati-hatian bagi kita semua, baik oleh asesor, baik juga oleh sekolah yang sedang dinilai. Karena itu berupayalah untuk memunculkan indikator kinerja itu, yang 59 itu semaksimal mungkin sekolah rasa-rasanya bisa maksimal memenuhi keterpenuhan kinerja indikator tadi, indikator kinerja tadi. Teman-teman sekalian, kalau sudah selesai tahap 1 tadi pravisitasi, kemudian tahap 2 adalah visitasi, sudah dinilai, maka tinggallah tahap yang terakhir yaitu validasi. Ini validasi. Validasi ini sekolah kita kembali penilaian yang diberikan oleh asesor, atau centangan yang dicentang-centang oleh asesor visitasi itu diperiksa kesesuaiannya oleh tim yang kedua yang disebut dengan tim validasi, tim validator. Nah, kalau centangan asesornya iya, kemudian dilihat bukti dukungnya ada, videonya kah atau dokumen kah, maka tentunya divalidasilah oleh tim validator. Tetapi kalau tidak ada bukti dukungnya, tidak sesuai bukti dukungnya, maka si validator bisa saja merubah nilai dari iya menjadi tidak. Tentunya itu adalah mengurangi nilai sekolah. Karena itu, mari kita berhati-hati, berupaya maksimal sesuai dengan tugas kita masing-masing. Maka sekolah agar mempersiapkan betul-betul untuk menghadapi akreditasi. Agar sekolah kalau sudah habis sertifikatnya tahun itu, tanpa banyak menunggu, tanpa banyak menunggu undangan dari BAN, maka kita sebagai pihak yang sudah memahami, sekolah kita sudah habis sertifikatnya, umur sertifikatnya, maka lakukanlah pendaftaran pada tahun itu. Sebab kalau kita tidak lakukan pendaftaran, penilaiannya kan by system. Maka sekolah kita akan otomatis penilaiannya oleh sistem akan menjadi TT, tidak terakreditasi. Karena tidak mengajukan akreditasi, tidak mengunggah dokumen yang diminta. Tetapi ketika kita melengkapi mendaftar karena umur sertifikatnya sudah habis, walaupun kita tidak dikunjungi, tidak divisit tahun itu, karena mungkin keterbatasan kuota, tetapi sekolah kita juga tidak rugi. Kenapa? Karena akan diperpanjang sertifikat gratis 1 tahun oleh BAN. Karena tertunda gara-gara kuota terbatas. Jadi tidak rugi kita. Karena itu lakukanlah ini dengan baik. Teman-teman sekalian, mungkin demikian saja. Sebelum saya akhiri, mohon maaf, mohon subscribe-nya, boleh juga share ke teman-teman sekalian atau komen. Saya sudahi, mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.